Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Beberapa hari yang lalu kita belajar pewarasan sifat. Ini masih materi pewarasan sifat. Akan tetapi sekarang kita mencoba sifat-sifat yang ada di manusia. Ada beberapa sifat pada manusia yang bisa kita perhatikan. Ya, tidak semuanya lah, tapi ada beberapa yang bisa saya tunjukkan pewarasan sifat pada manusia. Oke, yang pertama adalah warna kulit. Ini agak beda dengan kemarin. Kalau kemarin satu sifat itu satu huruf, kalau ini ternyata satu sifat, yaitu warna kulit, itu melibatkan 3 huruf. A besar, B besar, C besar. A besar, A besar, B besar, B besar, C besar. C besar itu kulitnya itu ke arah sangat gelap. Nah, seperti A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil itu sangat terang. Ya, mungkin orang-orang bule itu yang ini A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil itu sangat terang. Jadi tidak gelap seperti kita. Kalau kita mungkin perpaduan sangat gelap dengan terang. Nah, yang ini A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Sawo matang ini pada umumnya orang Indonesia. Saya berikan tabelnya dari komposisi gen. Nah, misalnya, kalau ada bapaknya punya warna kulit seperti ini, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, kan ini seimbang, jadi sawo matang lah. Terus punya ibu juga begitu, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan ini adalah sawo matang juga. Dan nanti bapak akan menghasilkan sperma. Nah, warna putih ini, bulatan putih ini menunjukkan gen kecil, resesif. A kecil, B kecil, C kecil, ada 3 ya. Kalau ini A besar, B kecil, C kecil. Kalau ini A kecil, B besar, C kecil. Nah, kalau ini A kecil, B kecil, C besar. Ini macamnya sperma di sini. Kemudian ini macamnya ovum di sini, Om. Nah, nanti sama halnya yang kemarin tentang papan caturnya. Sperma ini ketemu dengan ovum ini. Jadi A kecil, B kecil, C kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Nah, ini saya katakan bule tadi. Kalau yang kotak nomor ini, yang paling bawah, kan perpotongan ini dengan ini. Semua hitam. Nah, kalau semua hitam, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Jadi ini gelap, mungkin seperti orang Afrika. Kalau kita berada di sinilah, seperti ini, di sini. Nah, ini perpaduan hitam sama imbang. Jadi seperti induknya. A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Jadi imbang. Mungkin kita bisa lihat di sini juga begitu, ada kita temukan pertemuan dengan ini. Nah, perpotongan ini seret dengan ini. Jadi makin banyak hitamnya ya, makin gelap warna kulitnya. Makin banyak putihnya, warnanya makin terang. Nah, kamu termasuk yang mana? Itulah salah satu sifat yang ada pada manusia. Sifat yang lain, yaitu bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Saya tunjukkan, ada 2 macam, 2 varian. Nah, seperti ini, kalau ada dahi Anda, coba disingkap rambut yang depan itu, nampak seperti huruf V. Nah, kalau ini kan polos. Nah, ternyata ini dominan V ini. Nah, kalau dominan, maka komposisi gennya, genotipnya seperti ini, anak-anak. W besar, W besar, W besar, W kecil. Ini komposisi genotip atau komposisi gennya. Sedang ini resesif karena ya W kecil semua. Ini sifat yang kedua, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Mungkin kita bisa lihat lagi sifat yaitu pada perlekatan cuping telinga. Nah, saya coba tunjukkan gambarnya. Ini gambarnya. Nah, ini ada telinga, enggak
kalau ini beda kan, ini lihat ceret langsung nempel pada pipi, ini kan nggak gelantong dulu baru nempel pada pipi. Nah ini yang tidak melekat, ini langsung melekat. Nah ternyata yang dominan adalah yang ini. Nah yang ini ternyata yang dominan, diberi komposisi gen G besar. Nah, selama ada gen G besar, maka bentuknya seperti ini. Ini juga begitu, G besar, meskipun pasangannya adalah ada G kecil, maka selama ada G besar, maka dia pelekatannya langsung tidak melekat. Kalau ini kan langsung melekat, nempel. Maka diberi huruf G kecil. Oke, itu adalah cuping benar. Yang keempat, nah, bentuk rambut. Ya, ternyata bentuk rambut keriting, keribu itu adalah dominan anak-anak. Sedangkan yang lurus saja itu kecil, lurus ternyata resesif. Nah, kalau C besar C kecil lah mungkin bentuknya seperti ini, berombak. Ini bentuk rambut. Paling tidak sudah ada beberapa sifat, 4 sifat ya. Satu lagi saya tunjukkan sifat yang pada manusia itu golongan darah. Golongan darah manusia yang pernah Anda tahu kan ada 4 ya. Ada golongan darah A, B, C, dan C, O, dan AB. Nah, golongan darah A itu adalah punya komposisi gen IAIA atau IAIO. Golongan O, IOIO. Ini komposisinya ya. Sedangkan B komposisi gennya, komposisi genotipnya. B besar, golongan B itu adalah IBIB. Agak beda dengan yang sifat-sifat memberikan huruf yang kemarin atau yang tadi. Sedangkan golongan B, saya ulangi, golongan B, golongan darah B itu IBIB atau IBIO. Golongan darah AB itu IAIB. Nah, kamu termasuk punya golongan darah yang mana? Kalau golongan darah A misalnya, Anda bisa seperti memiliki genotip ini atau yang begini. Kalau O, maka ya hanya ini toh. AB ya ini toh. Kalau B bisa 2 variasi ini kah atau yang ini. Ini atau ini itu bisa ketika kita kawinkan. Maksudnya kita punya pasangan, punya anak lah, baru bisa tahu penjelasannya. Kita tuh milih yang ini atau yang ini. Nah sekarang coba lihat soal seperti ini. Sebuah keluarga ayah memiliki golongan darah A, bapaknya A. Ibu bergolongan darah B. Loh, punya anak 4. Loh, macam-macam golongan darahnya. Ada A, ada B, ada AB, ada O. Loh, kalau A mungkin niru bapaknya, B niru ibunya. Tapi AB niru siapa? Dan O apalagi niru siapa? Nah, ini tetap anaknya. Nah, ini bisa kita runut. Nah, bagaimana bagian persilangan sehingga kita bisa mendapatkan 4 anak yang variasinya A, B, AB, dan O. Begini anak-anak. Nah, kita sama awalnya kita tulis P-nya, parentalnya. Nah, parental. Ayah ingat bergolongan darah A. Ibu ingat bergolongan darah B. Nah, mari kita lihat komposisi genotipnya. Genotip dari golongan darah A itu kan ada 2 macam. Saya tulis yang ini. IAIO. Bukan IAIA tapi IAIO. Kenapa saya pilih ini? Karena memungkinkan nanti muncul O. Tapi kalau saya tulis IAIA, nah nanti nggak akan muncul golongan darah O. Nah, sekarang kalau bapaknya punya genotip seperti IAIO, B, ibu golongan darah B juga punya IBIO, bukan IBIB loh ya. Ada 2 varian, maka saya pilih yang ini supaya nanti muncul O. Nah, sekarang kita lihat. Gamet yang bisa dibentuk. Nah, gamet, ingat setelah nulis genotip, tulis gamet, sel kelaminnya. Ada 2 varian. Bapak, karena dia membawa genotip IAIO, maka gamet yang bisa dibentuk, ingat separuh dari komposisi ini, IA atau IO. Jadi ada dua macam gamet, 2 macam sperma. Ibu juga begitu, 2 macam ovum, 2 macam loh ya. Kalau ovum berapapun banyak, sperma juga banyak, tapi macamnya hanya 2. Ibu, IB, dan IO. Dari mana ini asalnya? Dari komposisi genotip ini. Separuh dari IBIO, separuh dari IB, dan satunya separuhnya dari IO. Nah, mari kita kawinkan satu persatu. IA ketemu IB, jadi apa? Nah, ternyata bergolongan darah AB.
IA ketemu IO. Nah, seperti ini jadi apa? Oh, ternyata bergolongan darah A. Dan ibu IO dan IB ketemu, tetap yang depan adalah IB dan IO. Bergolongan darah B. Dan terakhir, nah IO, maka anaknya bergolongan darah O. Inilah jawabannya. Jadi sudah benar, bapak golongan darah A, ibu golongan darah B, sehingga ada 4 anak variannya bergolongan darah AB, A, B, dan O. Begitulah cara menyelesaikan persilangan atau pewarisan sifat pada manusia. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.